Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan sampai saat ini. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada patrol pergerakan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Jihan Asra Ramadhani Arsyad dengan nomor induk mahasiswa 1052 711 08319. Semester 7 kelas C dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit atau sharing mengenai kewirausahaan. Nah, sebagian dari teman-teman mungkin sudah tahu ya mengenai wirausaha atau kewirausahaan. Ketika disebutkan kata dari wirausaha atau kewirausahaan, mungkin sudah terpikirkan, sudah terpancarkan mengenai arti atau definisi dari kewirausahaan itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui, jadi wirausaha adalah usaha yang dibangun berdasarkan inovasi yang baru, yang memiliki nilai tambah yang bisa berguna untuk orang lain, yang bisa bermanfaat untuk orang lain, dan juga diartikan sebagai sesuatu yang membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, diantaranya yaitu seperti berdagang, misalnya menjual pakaian, menjual makanan. Nah, itu semua termasuk dari wirausaha. Baiklah teman-teman, karena kita sudah mengetahui apa arti atau apa definisi dari wirausaha atau kewirausahaan itu sendiri. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang menimbulkan pertanyaan, atau teman-teman dari kalangan perempuan atau dari kalangan wanita bertanya-tanya, apakah wanita juga bisa berwirausaha? Atau apakah wanita juga bisa memulai usaha? Sedangkan yang kita ketahui bahwa tupoksi utama dari perempuan yaitu mengurus rumah tangga. Nah, pasti teman-teman perempuan-perempuan hebat di luar sana pasti bertanya-tanya, apakah kita bisa memulai wirausaha? Nah, di luar daripada pendapat-pendapat orang lain mengenai tupoksi utama dari perempuan yaitu mengurus rumah tangga, ada juga 5 sebab mengapa wanita juga harus memulai berwirausaha. Oke teman-teman, sebab yang pertama yaitu bisa mengurus rumah tangga sambil berwirausaha. Nah, teman-teman yang di luar sana mungkin yang sudah menikah atau perempuan-perempuan yang menikah muda mungkin bertanya-tanya apakah bisa menjalankan wirausaha tapi sudah menikah atau sudah punya anak. Nah, jawabannya tentunya boleh ya teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama yaitu bisa mendapatkan dukungan atau kepercayaan terlebih dahulu dari keluarga bahwa kita bisa menjalankan wirausaha dengan sekaligus menjalankan posisi sebagai ibu rumah tangga atau menjalankan sekaligus posisi sebagai seorang istri atau seorang ibu. Nah, contohnya, teman-teman bisa mengambil peluang untuk membuka usaha di rumah yang tentunya waktunya akan lebih fleksibel dan juga bisa sambil mengurus rumah tangga. Nah, contohnya usaha menjahit. Teman-teman yang mungkin mempunyai skill dalam menjahit itu bisa banget untuk dipraktekkan, membuka usaha di rumah, atau misalnya melalui online shop yang mungkin lebih fleksibel, hanya menggunakan smartphone sudah bisa menjalankan wirausaha itu sendiri. Nah teman-teman, sebab yang kedua
mengapa wanita atau perempuan juga semestinya memulai untuk berwirausaha atau memulai untuk berbisnis, yaitu tentunya supaya lebih mandiri dan bisa mendapatkan penghasilan. Nah, siapa sih yang tidak ingin mendapatkan penghasilan? Tentunya kita semua pasti ingin mendapatkan penghasilan karena masing-masing daripada diri kita itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan kita membutuhkan itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Selain daripada untuk memenuhi kebutuhan kita, bisa juga membantu keuangan keluarga, bisa meringankan beban daripada orang tua untuk memenuhi kehidupan kita. Nah, selain daripada itu juga, selain daripada kita mandiri dan mendapatkan penghasilan, kita juga bisa menghargai uang karena kita yang merasakan bagaimana mencari pendapatan itu sendiri. Nah, alasan ketiga mengapa wanita atau perempuan juga harus atau semestinya memulai untuk berwirausaha supaya kita bisa memperluas wawasan dan relasi. Karena ketika kita sudah memasuki dunia bisnis atau dunia usaha, maka kita akan bertemu atau berinteraksi dengan banyak orang yang tentunya kita bisa menumbuhkan atau menjalin relasi yang lebih luas lagi. Bukan hanya relasi, tetapi juga wawasan. Karena kita akan bertukar pikiran dengan sesama teman-teman yang ingin memulai untuk berbisnis. Dan kita juga bisa lebih produktif terhadap hal-hal yang kita ingin lakukan. Dan mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita lakukan. Nah, teman-teman, itulah tadi 3 sebab mengapa perempuan juga semestinya memulai usaha atau memulai bisnis. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, mengapa perempuan tidak bekerja di kantoran saja atau menjadi karyawan? Nah, ada perbedaan ya teman-teman antara menjadi seorang wirausahawan dan juga menjadi seorang karyawan. Nah, di antara perbedaannya itu ketika kita mempunyai usaha sendiri, tentu waktunya itu lebih fleksibel. Tidak ada syarat dan ketentuan yang harus kita lakukan. Usaha yang kita rintis itu bisa kita wariskan ke mungkin keturunan kita, dan juga tentunya keuntungan atau manfaat daripada berwirausaha itu sendiri yaitu mengurangi pengangguran bagi diri sendiri. Artinya kita lebih bisa produktif dan juga mengurangi pengangguran bagi orang lain karena kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sedangkan ketika kita menjadi karyawan, banyak syarat dan ketentuan yang harus kita capai sebelum kita memulai bekerja, sebelum kita diterima dalam suatu perusahaan. Kemudian jam kerja juga terikat dengan perusahaan yang kita akan bekerja, dan juga mungkin jabatan yang kita terima di perusahaan itu tidak bisa diwariskan kepada orang lain, kepada mungkin keturunan kita. Sedangkan ketika kita memulai untuk berwirausaha, usaha apa yang kita sudah rintis, usaha apa yang sudah kita mulai, itu kita bisa wariskan. Nah, teman-teman yang di luar sana, jadi memang disarankan bagi kita para perempuan untuk semestinya juga membuka sebuah usaha atau memulai sebuah usaha. Nah, dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah juga disebutkan ayat 275 bahwa dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi memang Allah menghalalkan jual beli tapi dengan cara yang baik pula, yaitu dengan tidak riba. Baiklah teman-teman, terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa untuk memulai sebuah usaha pastinya tidak mudah, akan banyak rintangan-rintangan, akan banyak lika-liku yang akan kita hadapi ke depannya. Tetapi percayalah teman-teman, kalau kita optimis, kalau kita istiqomah,
maka Allah juga akan memudahkan setiap langkah-langkah kita. Maka jalani saja setiap prosesnya, jalani setiap rintangan dan lika-liku yang ada di hadapan kita, dan nantikan hasil yang akan kita dapatkan kelak. Jadi tetap optimis, istiqomah, jalani usaha yang ingin kita mulai, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kita buktikan dengan tindakan. Jangan lupa berdoa supaya semua urusan kita dipermudah. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Segala kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi, dan segala kelebihan-kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil positifnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.